Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan. Malam hari ini kita bertemu lagi. Setiap hari Kamis kita bergabung dalam senam Tungikung. Tapi seperti janji saya minggu lalu, saya akan memberikan pengantar hari ini mengenai tenaga prana. Ya, dari hasil kita latihan, setiap kali kita latihan ini, sebenarnya kita membangkitkan energi di dalam diri kita. Nah, energi ini bermanfaat untuk apa? Kita sejak lahir sebenarnya sudah memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Gitu. Nah, kemampuan-kemampuan inilah yang harus kita gali lagi, bangkitkan agar kita ini bisa melakukan penyembuhan diri sendiri maupun untuk saudara kita, sahabat kita, ya rekan-rekan kita. Ya. Dan di dalam pelajaran Taoisme dikatakan energi itu eh, pikiran kita itu menggerakkan energi. Jadi kunci utama adalah pikiran. Ya. Jadi pikiran ini yang menggerakkan energi. Energi sendiri membawa pesan ya. Dia membawa pesan ini ke menjadi bentuk satu materi. Ya. Jadi pada saat kita pikiran itu mau mengirimkan pesan, ini energi ini mengalir ya kepada yang dituju. Nah, maka dari itu kita bisa lakukan latihan pertama ya di dalam mengolah energi itu adalah kita mengaktifkan titik-titik di telapak tangan kita, cakra ya, dibilang cakra. Saya akan share screen dulu sebelumnya. Nah, kalau kita pergi ke Gramedia, di situ banyak buku-buku ya, buku-buku mengenai tentang tenaga prana. Nah, ini adalah buku-buku dari Grandmaster Chua Kok Sui. Ya, saya tahun 92 saya tuh mampir di Gramedia. Jadi saya pertama kali saya melihat ada gambaran tangan ini nih, ya, mengeluarkan sinar. Ya, saya begitu lihat, wah ini saya tertarik. Kenapa tangan ini bersinar ya? Kemudian saya lihat ini, oh ternyata ini tingkat lanjut. Jadi saya beli dua-duanya, ya, yang pertama sama yang kedua. Tapi sekarang sudah edisi ini sudah tidak keluar kayaknya. Sudah diganti enggak buku yang putih ini, Mujizat Penyembuhan Prana. Ya, di samping itu, di sini juga ada tentang psikoterapi dengan tenaga prana. Ya, di sini banyak menjelaskan juga tentang aura-aura ya. Jadi aura-aura yang terganggu pada orang-orang yang terganggu kejiwaannya. Ya, dan itu harus kita punya kemampuan untuk menata kembali. Ya, nah kita bisa lihat di sini ini memancarkan cahaya di dalam tubuh kita. Nah, tangan kita ini memancarkan energi. Cuma kita sekarang ini kita perlu melakukan pengujian ya, pengamatan terhadap telapak tangan kita. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian mencoba ya, menggunakan pikiran, telapak tangan kita ini bisa bertambah panjang, ya, bisa bertambah panjang. Kita melakukan buktikan. Jadi telapak tangan kita ukur dulu, kita ukur ya sampai di bawah di mana sama titik bawahnya, kemudian kita lihat ujung jarinya sama atau tidak. Ya, kita perhatikan dulu. Jadi taruh di bawahnya, kita tempelkan, terus kita lihat tempelkan ini ujung jarinya sama atau tidak. Ya, kalau saya lihat saya punya sama ya.
Nah, kita bermain-main dengan pikiran, ya, bermain dengan pikiran. Karena pikiran adalah pelopor dari segala-galanya. Pikiran yang mengarahkan, ya, sehingga menggerakkan energi. Dan energi ini akan berubah menjadi materi. Ya. Jadi disinilah kita katakan sekarang telapak tangan kita angkat, kita angkat, ya. Kemudian kita sebutkan jari-jari tangan kananku bertambah panjang. Ya, jadi yang kanan ya, angkat, lalu katakan jari-jari tanganku bertambah panjang. Dengan keyakinan penuh, katakan lagi bertambah panjang. Menjadi panjang, ya, jari-jarinya menjadi panjang. Sekarang kita perlahan-lahan kita ukur. Ukur lagi, tempelkan telapak tangan kanan kita sama kiri kita, bawahnya samakan. Lalu kita lihat, ya, kita lihat sama nggak? Ternyata ujung jari kita bisa bertambah panjang, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian coba perhatiin. Ya tadi kita ukur tuh di bawah ya. Kok sekarang jadi bertambah panjang? Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat ini jari-jarinya jadi panjang. Ya, ada yang bisa lebih panjang 1 senti bahkan. Ada yang bisa panjang setengah senti. Ya. Ini aneh tapi nyata ya. Nah, sekarang kita katakan lagi yang tadi yang panjang sekarang berubah menjadi pendek. Ya, tadi lebih panjang, sekarang kita minta dia lebih pendek. Katakan pada jari-jari tangan kanan kita. Jari-jari tanganku menjadi lebih pendek. Jari-jari tangan kananku menjadi lebih pendek. Lebih pendek. Ya, dengan keyakinan penuh, lebih pendek. Lebih pendek. Sekarang kita ukur lagi. Ya, perlahanan kita tempelkan dari bawah, kita lihat. Ya, kok bisa lebih pendek? Padahal kita ukur sama. Padahal tadi kita ukur panjang ya. Kenapa sekarang jadi pendek? Nah, inilah kekuatan pikiran. Ya, jadi sehari-hari pikiran itu sangat penting. Jadi pikiran kita harus bersih. Ya, dengan pikiran yang bersih, ya energi di dalam tubuh kita itu luar biasa. Jadi dengan pikiran kita bisa mengirimkan pesan, pesan ini akan berubah jadi energi, energi akan berubah jadi materi. Ya. Nah, apa energi? Ya, sekarang kita lihat. Energi pada umumnya sering disebut chi, energi ya, chi. Orang kadang-kadang bertanya, apa sih chi ya? Nah, kalau kita pergi bersama-sama keluar rumah pada saat siang hari, paling enak siang hari ya, jam 11 ya gitu. Nah, kita melihat ke langit, lihat ke langit, nanti kita lihat antara langit dengan pandangan kita. Jadi kita jangan tembus sampai lihat ujung langit, tapi kita lihat di tengah-tengahnya. Nanti Bapak Ibu sekalian perhatiin, lihat lama sekali. Nanti akan terjadi, terlihat seperti TV zaman dulu. Kalau TV zaman dulu lagi channel yang nggak ada, itu berbutir-butir ya, gitu. Bergerak gitu. Nah, itu adalah energi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat butir-butir energi di siang hari. Ya, nanti coba buktikan ya. Sebenarnya malam hari juga kelihatan, cuman sebagian orang nggak mudah melihatnya. Tapi kalau siang hari lebih mudah. Ya, nanti kalau sudah terbiasa, kita lagi jalan pun bisa melihat energi itu banyak atau tidak. Kalau yang penuh dengan energi satu lokasi, itu kelihatan sekali, ya dia punya energinya. Nah, itu adalah chi, ya, atau bahasa Sanskertanya disebut prana, atau bahasa Jepangnya disebut ki, ya, atau bahasa Yunaninya pneuma, Ibraninya ruah, ya, seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Chi ini sumber dari matahari, dari udara, dari bumi. Ada 3 sumber. Ya. Jadi kita bisa menyerap energi matahari, bisa menyerap energi dari udara, bisa dari bumi.
Nah, biasanya kalau matahari terlalu kuat, ya, gitu. Saya waktu pergi ke Jepang pada saat lagi musim salju, ya, dingin sekali, tapi kebetulan ada matahari. Jadi saya membuka telapak tangan saya untuk menyerap energi matahari. Itu badan saya bisa nggak kedinginan, ya. Tapi kita bisa menyerap juga dari udara sekeliling kita, ya. Kemudian kita bisa menyerap dari telapak kaki kita, bumi. Biasanya kalau yang bumi digunakan untuk pengobatan patah tulang atau orang yang luka terpukul, ya itu lebih cepat pengobatannya. Nah, energi sendiri, setiap tempat memiliki energi. Ya, orang bilang mengatakan ada energi negatif, ada energi positif. Ya, energi sebenarnya netral, tapi kondisi lingkungan itu menyebabkan terpengaruh. Ya, contoh udara polusi itu juga terpengaruh ya. Nah, kalau rumah-rumah ibadah cenderung bersih ya energinya. Kemudian di pohon juga ya, buah-buahan ya. Jadi kenapa buah-buahan itu energi jauh lebih bersih? Karena dia menyerap energi bumi, matahari, dan udara. Ya, kalau ke binatang, binatang makan buah-buahan, ya. Terus kita makan binatangnya. Binatang sendiri mengandung DNA-nya, ya. Dia ada sifat, ada gennya, dan mempengaruhi kepada tubuh kita. Jadi terjadi tidak bersih, ya, di sini. Nah, lebih bersih kalau makan buah-buahan karena dia langsung. Sehingga kalau kita belajar energi, paling bagus ya, kita mulai belajar vegetarian atau menjadi vegan ya. Karena energinya menjadi lebih halus, lebih murni. Sehingga pada saat kita melakukan terapi, pasien-pasien kita bisa merasakan ya ketenangan, nyaman, enak gitu di dalam tubuhnya. Karena dia mengalir di seluruh tubuhnya. Nah, energi yang tidak baik itu biasanya di daerah kuburan ya, kemudian klinik-klinik yang banyak pasiennya, kemudian juga di industri. Ini kotor polusinya ya, seperti itu. Ya, maka dari itu ada kecenderungan orang kalau habis pulang melayat, ya, mandi air garam untuk bersihkan supaya tidak terkontaminasi dengan energi-energi yang negatif ya dan kotor dari orang sakit, misalkan dari klinik, dari rumah sakit. Ya sebaiknya kita pulang mandi air garam supaya energi yang pada saat kita berdekatan dengan seseorang, ya energi ini akan terjadi silangan. Ya seperti kalau kita belajar matematik dulu ada irisan. Nah, itu akan terjadi seperti itu, interaksi. Nah, energi selalu bergerak dari yang tekanan lebih kuat akan mengalir pada tekanan yang lebih rendah. Nah, bagi para praktisi, kalau kita sudah mengerti, maka dari itu kita harus berlatih. Berlatih lebih kuat daripada pasien kita. Kalau pasien kita banyak penyakitnya, dia lebih kuat, kita akan menyerap energi dari pasien kita. Maka dari itu, seorang terapis atau seorang nakes harus sering latihan, harus lebih kuat, ya, sehingga memproteksi diri kita sendiri. Nah, ini hukum kekekalan energi. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya dipindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Maka dari itu, kita sekarang berlatih untuk diri kita sebagai transformator, ya, transfer aja, ya, mengubah. Kita menyerap energi dari udara masuk ke telapak tangan kita, kemudian kita salurkan ke telapak tangan kanan untuk kita salurkan kepada pasien kita. Nah, saya akan jelaskan tentang auranya nanti ya. Nah, ini kita bisa lihat, kita tangan kiri, kita harus fokuskan menjadi sebagai objek, tangan kiri sebagai penerima, tangan kanan sebagai pemberi. Ya, jadi kalau kita memberikan telapak tangan kanan, kalau kita menyerap energi dari langit, dari udara, ya, ini kita gunakan telapak tangan kiri. Ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya sekarang?
Cara mengaktifkannya, ini kita tekan di tengah-tengah ini. Kita tekan, ya. Kita tekan, kita rasakan, kemudian kita tekan sebelah kanan. Ya, ditekan ya, agak sakit sedikit kita tekan, supaya dia aktif. Ya. Nah, sekarang kita mulai hadap-hadapkan kedua telapak tangan kita. Jangan lupa ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Ya, ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Supaya energi dari Denmai, dari depan San Chiao kita, ini bisa bergabung ke Wai Chiao. Jadi menyambung, ya, sehingga terjadi sirkulasi. Jadi Denmai sama Tumai akan nyambung. Seperti stop kontak, kalau kita on kan, listriknya ngalir. Ya. Nah, kita sekarang kita rasakan, ya, kita berhadapin. Mungkin sebagian orang akan merasakan langsung, ya, tapi sebagian orang perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Oke, Bapak Ibu sekarang rilekskan pikirannya, tenangkan pikiran sebentar. Jangan lupa ujung lidah melekat di langit-langit. Rasakan kedua telapak tangan kita. Ya, kita akan merasakan kedua telapak tangan kita seperti ada bola energi. Ya, macam-macam orang yang bisa merasakan. Ada yang terasa terdorong, ada yang merasa ya ditarik, ya. Ada yang merasa berat, ada yang merasa panas, ada juga yang merasa dingin. Ada juga yang merasakan ada electrical, ada listrik. Nah, ini kita ingin merasakan energi. Sekarang kalau kita sudah terasa, kita jangan angkat. Perlahan-lahan kita gerakkan sedikit. Kita putar-putar sedikit. Kita putar. Kita akan terasa. Ya, energi ini saling menyentuh kedua telapak tangan kita. Ya, bahkan sebagian orang merasakan kesemutan. Ya, sebagian orang merasa baal tangannya, tebel ya rasanya. Ya. Nah, sekarang kita tekan-tekan sedikit. Tekan, terus tarik lagi. Tekan, tarik lagi. Tekan, tarik lagi. Kita tekan lagi, kita tarik lagi. Nah, inilah sebenarnya di dalam tubuh kita, kita sudah mempunyai kemampuan penyembuhan. Ya, kita melakukan penyembuhan. Nanti Bapak Ibu sekalian sudah bisa merasakan ini, kita buktikan. Kalau misalkan ada yang luka kecil, ya Bapak Ibu sekalian gunakan energi ini. Ya, nanti kita bisa lakukan bagaimana caranya, ya, untuk menggunakan energi ini. Oke, ya. Ini adalah hukum energi. Sekarang kita ganti, ya, telapak tangan ini kita pakai telunjuk tangan kanannya. Ya, sekarang kita tulis-tulis, ya. Kita gerakan di telapak tangan kiri ini. Ini kerasa nggak seperti ada yang nyolek-nyolek? Ya, coba Bapak Ibu sekarang lakukan. Ya. Ini akan terasa, ya, akan terasa seperti ada yang coel-coel, ya, ya, gitu. Dan ada bisa juga yang merasakan nyetrum, ya. Ada juga merasa seperti ditusuk, ya, energi seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekarang kita alingkan dengan kepala kita. Kita halangin, halangin, ya. Apakah energi ini terhalang ini terus kemudian hilang? Ya, Bapak Ibu coba buktikan. Sekarang tulis di telapak tangan Bapak sekalian atau Ibu sekalian. Ulangin kayak tadi. Masih tetap terasa, ya. Karena pikiran kita menuju kepada telapak tangan ini, ya. Nah, inilah yang disebut energi menembus ruang dan waktu. Energi itu tidak ada batasannya, ya. Jadi Anda jauh maupun dekat,
Karena dengan pikiran Anda menuju kepada seseorang untuk membantu dia dengan penyembuhan jarak jauh, itu bisa dilakukan. Ya, yang paling penting kita mempunyai nilai-nilai luhur di dalam batin kita. Ya, maka dikatakan bahwa energi tidak ada ruang dan waktu. Energi setiap saat bisa hadir sesuai dengan pikiran kita. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa saja kalau ada orang sakit minta tolong taruhkan gelas air di rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa melakukan rajin sembahyang, berdoa, ya, dengan ketulusan, Bapak Ibu seolah-olah ada di depan air itu, membacakan doa pada air itu. Ya, nanti perubahan air itu kristalnya menjadi baik, sehingga pada saat diminum oleh pasien yang sedang sakit itu bisa mendapatkan kesembuhan seperti itu. Ya, jadi inilah cara bekerjanya energi. Ya. Nah, bagaimana dengan tubuh kita? Tubuh kita ada tiga lapisan ya. Sebenarnya banyak aura ya. Makin kita makin belajar lebih dalam, ini berlapis-lapis aura ya. Macam-macam aura untuk apa ya. Tapi secara umum ini disebut aura dalam yang ketebalannya berkisar sekitar 3 sampai 5 cm. Ya, 3 sampai 5 cm. Dua lah, 2 cm sampai 5 cm ya, tergantung masing-masing seseorang. Ya, kalau semakin dia sehat, dia sering latihan, makin tebal, bisa bahkan 10 sampai 15 cm ketebalannya. Ya, yang bagian aura dalam ini. Ya. Nah, ada lagi aura luar ya di sini. Ini berbulat telur ya, besar di atas, kecil di bawah. Nah, di antara aura luar dan aura dalam, ini ada serabut-serabut seperti rambut. Ya, ini disebut aura kesehatan. Aura kesehatan. Nah, kalau kita pelajari Chinese medicine, ya, kita tahu bahwa kita ada pelindung yaitu Wei Qi. Ya, energi mempertahankan, menjaga supaya patogen tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Wei Qi ini adalah aura luar kita. Ada Ying Qi yang menjaga pelindungan kepada organ kita. Ya, ini aura dalam kita. Nah, ini aura kesehatan kita. Jadi kalau kita sakit, maka saat mulai terganggu di luar, ini kusut terjadi aura ini. Ya, begitu. Nah, kalau kita terjatuh, luka, maka ini bocor energinya. Dia terbuka sehingga energi ini ngalir keluar. Dan disitulah kita sakit. Ya, maka dari itu kita bisa ngecas lagi, kita bersihkan dulu luka ini, ya, kita penyapuan dengan energi seperti itu, baru kita energize energi ini, sehingga energi ini tertutup rapat kembali, baru kita stabilkan supaya dia terisolasi lagi, maka si sakit menjadi sembuh seperti itu. Jadi sangat mudah kalau kita sudah terbiasa menggunakan energi ini. Ya, kita mengobati orang terkilir itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Ya, boleh dibuktikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kita kaget, fantastis sekali. Ya, nah kalau Bapak Ibu penasaran dengan aura tubuh kita, kita bisa pergi foto kilian. Ya, Bapak Ibu bisa pergi ke Mangga 2. Ya, di sana ada satu tempat foto kilian atau ada satu rekan saya yang pakai komputer, dia selalu melakukan foto kirian. Ya, ini beberapa contoh
foto dari kirian. Jadi kelihatan energinya. Jadi bagian ini putih bersih, bagian ini kebiruan, ya. Dan ini foto-foto ini berhubungan juga dengan psikologi seseorang. Jadi perusahaan-perusahaan, ya perusahaan-perusahaan banyak sekali menggunakan jasa tukang untuk mengamati energi. Ya, dengan foto kirian, sehingga dia mengetahui karakter karyawannya yang dia ingin percayakan segala sesuatu, dia lihat dari aura. Kalau auranya bersifat cahaya terang, orang itu baik. Ya. Kalau dia berwarna kegelapan atau kuning tua, berarti dia mempunyai karakter penipu, artinya kerakusan terlalu tinggi. Ya. Jadi maka dari itu dia bisa mengamati, ya. Dan ini jasa-jasa tukang foto kilian ini banyak digunakan saat ini. Ya, jadi dia nggak usah psikotes lagi, dia lihat aja foto kilian, dia tahu. Ya, oh orang ini karakternya apa, gitu. Ya, kalau warna ungu cenderung spiritualitas ya, warna ungu. Warna hijau lebih dominasi terhadap penyembuhan. Warna kuning emas berarti dia mempunyai tingkat spiritual yang cukup tinggi ya. Nah, kita bisa lihat orang kalau sakit, kadang-kadang kita bisa merasakan dengan cara men-scanner. Tangan kita ini seperti scanner ya. Kita bisa raba orang tersebut, kita rasakan, oh bagian mana yang nonjol. Terasa dorongannya, dia lebih kuat ya. Atau terasa dia cekung gitu. Berarti di situ kekurangan energi. Atau kita bisa merasakan ada hawa panas yang keluar di sana. Berarti di situ ada peradangan. Atau ada hawa dingin. Ya, di situ ada stagnasi energi yang sifatnya dingin. Ya. Jadi kita bisa uraikan, nanti kita bisa bersihkan, kemudian kita bisa lakukan untuk eh, pembersihan, ya penyapuan. Nah ini kita lakukan dengan penyapuan-penyapuan. Ya. Nah tentunya teknik-teknik ini harus kita pelajari lebih mendalam. Ya. Penyapuan ini hati-hati juga, jangan buang sembarangan. Harus menyiapkan wadah air garam di sini supaya kotoran yang kita buang itu terisolasi di air garam sehingga ternetralisir ya gitu. Oke, sampai sini saya stop dulu ya, nanti kita lanjut minggu depan ceritanya. Kita senam dulu sekarang ini ya. Kalau saya habisin semua panjang, nanti bisa sesi ini bisa 4 sampai 5 jam ya. Oke, sekarang saya stop share, kita lakukan dengan senam. Seperti biasanya, kita akan melakukan senam jinjit ya.天上一盏神很大，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福言诵。Seperti biasanya, kita akan melakukan senam jinjit, di mana senam jinjit ini sangat membantu kita untuk menyehatkan ya, sebagai pemanasan. Tapi dia menyehatkan jantung, menguatkan juga untuk menstabilkan gula darah kita. Oke, mari kita melakukan senam jinjit. 山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如两
灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。山外还有山，哦，梦如路遥远。水畔人欢水，哦，灯如莲花红。梦中的深沉，回应不打工。灯下的人间，温暖黎明钟声。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。哦，点一盏心灯，哦，照亮每个美梦，怀着无比虔诚，默默祈福吟诵。哦，点一盏心灯，哦，沐浴百年春风，凝聚世上真情，把爱化成彩虹。Oke, selanjutnya kita mengayun tangan ya, seperti ini. Kita ayun tangan, kita lakukan. Saya akan bukakan lagunya. DJ Sunny.
lalu tidur kembali. Hidup, masukkan dalam, hembuskan, lalu tidur kembali. Kaki depan di perut bawah. Sunday. Marilah kita lakukan untuk menanam tumikung. Siapkan diri kita. Kita rapatkan kedua kaki kita bagaikan pohon cemara. Ujung lidah kita lekatkan di langit-langit. Kemudian telapak kaki kita buka selebar pundak. Selebar pundak. Telapak kaki kita masukkan sedikit ke dalam. Lutut diturunkan. Perlahan-lahan telapak tangan kanan kiri kita taruh di bawah pusar. Telapak tangan kanan di atas pusar. Gerakan ini disebut gerakan sisi cancuang. Gerakan permukaan untuk membuka pintu sanciao kita. Sanciao di bagian sisi depan kita terbagi 3 ruangan. Ciao bawah berada di bawah pusar, ciao tengah dari pusar sampai ke ulu hati, ciao atas dari ulu hati sampai ke kepala. Dan sepanjang tulang kita adalah Wai Chiao. Jadi kita mempunyai 4 ruangan. Nah, keempatan ruangan ini harus lancar dilalui oleh energi. Kalau lancar maka kita sehat, yang disebut perputaran Kung Chuan. Kita rireskan pikiran kita tenangkan pikiran kita gunakan 4 kekuatan dalam diri kita, yaitu kekuatan tubuh dengan posisi sisi cancuang. Kekuatan kedua, kita mendengarkan musik dari San San Jiu Liu Payau 3396815 yang diputarkan saat ini. Kekuatan ketiga, nanti kita memvisualisasikan cahaya sinar putih terang berada di antara kedua telapak tangan kita. Kekuatan keempat, kita visualisasikan dan ucapkan terima kasih kepada seluruh organ-organ yang terkait pada ciao bawah, ciao tengah, dan ciao atas. Dan cahaya sinar putih terang menyinari, membersihkan seluruh organ-organ dan seluruh sel-sel kita. Sehingga energi menjadi lancar, seluruh sel, kinerjanya sangat baik.
三三九六八幺五，三三九六八幺五。Sekarang perlahan-lahan telapak tangan kita pindahkan ke belakang, menyinari kedua ginjal kita. Kita perkuat kedua ginjal kita. Visualisasikan cahaya sinar putih terang berada di belakang di titik Mingmen kita. Titik Mingmen berseberangan dengan pusar kita. Pusar berada di depan. Ditarik garis lurus ke belakang adalah titik Mingmen. Titik Mingmen atau disebut cakra Mingmen ini yang mewadahi energi kepada kedua ginjal kita. Cahaya sinar putih terang menyinari lalu membersihkan cakra Mingmen kita. Stabilkan, menyeimbangkan, sekarang kita ucapkan terima kasih kepada kedua ginjal kita. Terima kasih ginjal, kamu telah membantu saya setiap hari dengan baik dan normal. Berterima kepada kedua ginjal, ucapkan kata terima kasih. Kepada kedua ginjal, berikan rasa kasih sayang kita kepada kedua ginjal kita dan ucapkan terima kasih. Sekarang kita perlahan-lahan kita pindahkan ke depan seperti membentuk bola. Kita perkuat antian kita. Gerakan ini disebut Mabu Cancong. Gerakan ini adalah membantu memperkuat, menyehatkan darah kita. Seluruh sel-sel darah akan normal. Latihan ini membantu memperkuat seluruh sel-sel darah kita. Bagian kelainan darah seperti thalassemia atau anemia sebaiknya rajin latihan ini. Visualisasi
Visualisasikan warna biru muda langit terang. Visualisasikan cahaya sinar biru langit yang terang menyinari pusat dari tangkian kita. Jadi ada bola cahaya berwarna biru muda terang menyinari pusat tangkian kita. Tersenyumlah pada tangkian kita sambil mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang perlahan-lahan kita naikkan telapak tangan kita berada di depan tenggorokan kita, di depan dada kita, berbentuk teratai. Cahaya sinar putih terang menyinari berada di depan dada kita. Di antara kedua telapak tangan kita, gerakan ini akan mencerdaskan seluruh sel-sel di otak kita. Karena energi akan mengalir ke seluruh jaringan otak kita. Bermanfaat untuk memperkuat daya ingat kita, kecerdasan kita, intelektual kita. Sekarang perlahan kita rapatkan kedua telapak tangan kita, lalu kita bentangkan selebar mungkin di sayap dan usahakan.
kilatkan, bersihkan paru-paru kita. Bayangkan kedua telapak tangan kita bercahaya sinar putih terang, menyinari, membersihkan paru-paru kita. Kita satu bersih, energi berada di paru-paru kita. Semua kotoran yang ada di paru-paru, semua emosi yang berada di dada menjadi bersih, sehat, dan normal. Semua kotoran keluar, semua energi bioplastik keluar. Rasakan dada menjadi lega, bercahaya, cerah, sehat, dan normal. Secepat-cepatnya, bersihkan. 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 Tangan kita tarik ke atas. Tangan kita tekan, energinya turun ke bawah. Kita rasakan seperti menekan bola yang berada di atas air. Bola energi kita tekan perlahan turun ke bawah. Dan dalam penekanan di sini, kalau bagian dada Anda kurang nyaman, Anda bisa berhenti di depan dada. Tapi bagi yang pencernaannya kurang enak, turunkan sedikit ke bawah di depan pencernaan. Bagi perut bawah yang kurang enak, Bapak Ibu bisa turunkan lagi di bawah. Diamkan sejenak, biarkan energi ini terasa semakin kuat, baru perlahan-lahan kita simpan di depan tangan kita. Dan rapatkan kedua telapak tangan kita simpan energi di tangan kita. 三三九六八幺五，三三九六八幺五，三三九六。 Marilah kita bacakan afirmasi yang diajarkan oleh Guru Po. 清楚无染，疏通河道，能量邦家，公专畅通。清楚无染，疏通河道，能量邦家，公专畅通。清楚无染，疏通河道，能量邦家，公专畅通。 3396815 3396815 3396815，好，很好，非常好。Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita telah diberkati kesehatan yang baik, kesejahteraan, kedamaian, sehingga kita bisa berkumpul, berlatih bersama setiap hari Kamis untuk melakukan senam tungikung ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kita yang telah membimbing dan membesarkan kita, sehingga bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Mendiang Grandmaster Profesor Dr. Kocisan yang telah bersumbangsi memberikan pengetahuannya kepada kita agar kita selalu menjaga dan bertanggung jawab terhadap kesehatan kita sendiri. Terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat semua setiap hari Kamis dengan setia mengikuti acara ini. Juga menyampaikan kepada teman-temannya untuk ikut berlatih bersama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih kepada diri kita
yang bersemangat, disiplin, dan termotivasi melakukan senam ini, baik hari Kamis maupun setiap hari, sehingga kita bisa menjaga kesehatan kita. Hanya dari kita lah. Kalau kita berlatih, berarti sudah mengurangi beban dari negara. Sehingga kita selalu sehat, baik fisik maupun spiritualitas kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, tak terasa kita sudah selesai latihan ini. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin bertanya dipersilakan. Terima kasih Lose, izin bertanya Lose. Ya, silakan. Eh, yang terakhir tadi Lose yang kita menyapu paru-paru. Nah, apakah ini ada gerakan lagi untuk misalnya pinggang kita merasa kurang nyaman? Nah, itu bagaimana untuk penyembuhannya Lose? Terima kasih. Pinggang ya, Pinggang Lose. bagian pinggang. Ya. Bagian pinggang itu kan tadi kita ada latihan mengenai kedua ginjal kita. Jadi intinya begini, pada saat kita posisi seperti ini, kalau pinggang kita sebelah kiri sakit, ini lebih dekat sedikit, yang ini lebih jauh, ya. Jadi hukum energi dia akan menyeimbangkan. Tekanan yang lebih besar akan mengalir pada tekanan yang lebih rendah. Dia akan bersirkulasi. Nah, sebaliknya kalau ginjal atau pinggang kanan kita bermasalah, kita lebih dekat tangan kanan, yang tangan kiri lebih jauh. Ini untuk penyembuhan. Jadi dalam senam Tuikung adalah kita membalance. Ya, berbagai teknik dari teori energi ada yang sistemnya grounded, dia buang gitu ke bumi atau ke pohon ya. Tapi kalau Tungikung didaur ulang, dia sirkulasi. Karena dalam penjelasan guruku sebenarnya energi tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, dia netral. Yang membuat dia negatif dan positif itu tergantung pikiran. Ya. Jadi kalau dia menggunakan yang jelek ya jadi negatif. Kalau dia menggunakan jadi positif, jadi positif. Dasarnya netral. Di alam semesta ini alam netral. Gitu. Yang mempengaruhi dari pikiran seseorang. Ya. Tercemar atau tidak energi itu tergantung dari pikirannya. Seperti itu. Ya, terima kasih Lose. Maksud saya Ya. yang tadi ini Lose, yang bersihkan paru-paru. Maksud saya apa ada gerakan tambahan lain gitu untuk Untuk selain membersihkan. selain senam tunggigung misalnya apakah kita tapping misalnya atau seperti apa Lose? Kan kalau habis latihan kan berarti tangan kita itu kan ada energi gitu. Nah, bagaimana kita aplikasikannya selain tadi membersihkan paru-paru? Maksud saya itu Lose. Terima kasih. Ya. Eh, intinya gini, Pak. Eh, energi kita yang penting balance ya. Jadi kalau kayak tadi kan kita membantu membuang, ya membuang karena kita tahu biasa sifat api dia naik ke atas dan dia berkumpul banyak di area bagian sangciao, itu dada. Ya, orang emosi, marah, makan pedas, ya, makan goreng-gorengan, makan panggangan, semua sifat api naik ke atas. Nah, maka dari itu tadi teknik ini kita membantu saja untuk menarik energi karena kita melakukan pembersihan. Tapi di dalam senam tungikung untuk paru-paru pun ada. Jadi kita agak tinggi ya. Yang satu jauh, satu dekat. Kalau paru-paru kiri kita yang terganggu, kita lebih dekat. Yang jauh, yang kanan lebih jauh.
Sebaliknya kalau paru-paru kanan kita terganggu, kita lebih dekat yang kanan, yang kiri lebih jauh. Seperti itu. Sakit kepala juga. Kalau sakit kepala sebelah kiri, migrain, ini lebih dekat. Yang kanan lebih jauh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau kanan migrain, yang kanan lebih dekat, yang kiri lebih jauh. Nah, ini di dalam buku Senam Tungikung ada 41 gerakan ya. Tapi dasarnya semua sama. Yang itu yang satu jauh, satu dekat. Tapi di sini yang paling penting kita latihan yang dasar. Makanya selama ini saya senam tungikung ini dasar aja dulu. Kalau dasar sudah kuat, tinggal gampang yang lain. Tinggal baca buku, oh ini pas satu jauh, satu dekat, kita langsung bisa merasakan hasilnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Lose. Ya, sama-sama. Ya Pak Agus, Malam Lause. malam. Aduh, udah lama nih Pak Agus. Baru ngeliat lagi, suaranya dengar. Ya, mau sedikit nanya Lause. Iya, Jadi kalau ada orang kena semacam alergi gitu ya, gatal-gatal, itu penyebabnya bisa dilakukan analisa lidah nggak ya? bisa, Oh, bisa. bisa ya. Semua yang menyangkut gatal itu bisa berhubungan dengan adanya lembab. Ada Hmm. berhubungan dengan adanya panas. Jadi lapisan lidah biasanya tebal, Hmm. ya agak kekuningan, dan juga paru-parunya panas, ya seperti itu. Karena paru-paru mempengaruhi kulit juga. Hmm. Itu Oke, bisa dilihat makasih. dari lidah. Ya, Hmm. Terima kasih, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Pasus, gimana Pasus? Pasus Santo, udah selesai belum? Udah. Sensei sudah selesai. Kapan sidangnya? Belum dikasih tahu Sensei. Iya, iya. Terima Ya, kasih Sensei. semangat terus, berjuang. Thank you. Wah, ini Pak Karya juga nih. Pak Karya mana nih Pak Karya? Ini Pak Karya. Ya, Sensei. Udah selesai Ya. semua? Alhamdulillah udah Sensei. Udah. Ya, Sensei tinggal nunggu jadwal sidang aja. Iya, bagus, bagus. Ibu Suryani di Semarang gimana Ibu Suryani? Ini ada Pak Lari Gunawan nih, Pak Lari. Ini di ini ya Makassar ya. Iya loh, Sir. Di Makassar apa di Batam, Pak? Di Makassar loh, Sir. Makassar ya. Iya. Malam, Sinse. Iya, Maaf malam. tadi Sinse mau buka suaranya nggak bisa tadi baru bisa. Iya, Pak Suryani. Ibu Iya, Suryani. Nah, iya. udah selesai semua ya? Udah Sinse, tinggal tunggu aja jadwalnya. Nah, syukurlah. Terima kasih Ya, semuanya. sama-sama. Nah. Iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan sebelum saya akhiri untuk malam hari ini. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri ya untuk malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi sata, bos kitata. Ya, selamat Terima malam. kasih Sensei. Selamat malam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Selamat malam. Sherman. Terima kasih, Sensei. Sensei. yuk Terima sama-sama. kasih sahabat-sahabat semua. Ya, jangan lupa lanjut minggu depan ya. Masih ceritanya masih panjang itu. Oke, terima kasih. Iya, Sensei. Insya Allah. Saya akhiri.